Bab 741. David dengan cepat berbalik dan memasuki dapur. Dia akan terus membuat dirinya mati rasa dengan menyibukkan diri. Setelah selesai, dia tidak membawanya keluar dari dapur. Sebaliknya, dia meletakkannya di dapur. Baru setelah semua hidangan hampir selesai, David akhirnya mengeluarkannya. "David, datang dan bantu aku." Saat David sedang sibuk, suara Pearl terdengar dari kamar mandi. "Nona Pearl, ada apa?" jawab Daud. "Bantu aku mendapatkan pakaian di sofa." "Oh, baiklah, aku datang." David berjalan ke sofa di ruang tamu, mengambil pakaian tidur Pearl, dan hendak memberikannya kepada Pearl. Tiba-tiba, dia tertegun. Apakah gadis itu sengaja melakukannya? Kamar mandinya sangat besar, jadi tidak bisakah dia memasukkan pakaiannya ke dalamnya? Bukankah dia sengaja memintaku untuk mengambilnya untuknya? Oh tidak. Saya akan segera pergi setelah makan malam. Jika dia tinggal sedikit lebih lama, dia tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian, dia berjalan ke kamar mandi dengan pakaian tidur Pearl. "Nona Pearl, mereka ada di sini," kata David. Pada saat ini, pintu kamar mandi terbuka sedikit dan Pearl mengeluarkan kepalanya sebelum mengulurkan tangan. David menyerahkan pakaian itu kepada Pearl. "Sayang, apakah kamu ingin masuk dan melihat apakah ini cocok untukku?" kata Mutiara. "Nona Pearl, aku mohon, tolong berhenti menggodaku, oke? Aku juga manusia biasa. Kamu bermain api seperti ini." David menutup matanya dan berkata dengan getir. "Kenapa kamu tidak merasa seperti laki-laki bagiku?" Membosankan sekali, Pearl mengambil pakaian itu dan menutup pintu. David terus membuat makan malam. Kemudian, Pearl keluar dari kamar mandi dengan baju tidurnya. David meminta Pearl untuk duduk dan makan. "Nona Pearl, ayo rasakan. Sudah lama sejak saya membuat ini. Saya ingin tahu apakah keterampilan saya memburuk," kata David. Pearl melihat makanan di atas meja dan tidak percaya. David tahu cara membuat begitu banyak hidangan. Dia pikir David hanya tahu cara membuat mie instan. Plus, semuanya tampak menggugah selera. Dia sedikit lapar sekarang. Pearl mengambil salah satu hidangan dan mencicipinya. "Ini baik. Ini sangat bagus." Dia pikir itu lebih enak daripada makanan lezat yang dia makan sebelumnya. Tentu saja, ini mungkin karena dia lapar, dan yang lebih penting, Davidlah yang membuatnya. Begitu seorang wanita memberikan hatinya kepada seorang pria, semua yang dia lakukan akan sempurna baginya. "Bagaimana itu?" tanya Daud. "Cukup bagus. Rasanya luar biasa," Pearl menyeringai dan menjawab. "Masuklah lebih banyak." Keduanya makan malam dengan bahagia. Bandara Internasional Ibu Kota. Bab 742. Sebuah jet pribadi mewah mendarat. Setelah pesawat berhenti, seorang pemuda berusia 30-an keluar dari pesawat. Dia diikuti oleh dua pria parubaya. Keduanya ternyata setengah jalan menuju Gatreng. Dua orang yang setengah jalan menuju Gatreng berjalan dengan hormat di belakang pemuda itu. Dapat dikatakan bahwa status pemuda ini cukup tinggi. "Summerland, aku di sini. Jika saya ingin menaklukkan Summerland, saya akan mulai dengan para wanita Summerland." Pria muda itu melangkah keluar dari kabin dan berteriak. Karena itu jet pribadi, tidak ada penumpang lain yang mendengarnya. Tentu saja, dia tidak akan peduli meski ada seseorang di sana karena statusnya terlalu tinggi. Pemuda itu turun dari kabin dan menemukan bahwa tanah sudah tertutup karpet merah. Pada saat yang sama, orang-orang berbaris di kedua sisi karpet menunggunya. Ketika mereka melihat pemuda itu berjalan, mereka semua berteriak serempak, "Selamat datang, Tuan Walt, tolong beri kami bimbingan." Pemuda ini adalah Walt Mosley, urutan kedua dari keluarga Mosley, yang juga merupakan salah satu dari 3 keluarga paling misterius di dunia. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, keluarga Mosley dan Mosley Financial Group memiliki investasi di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Summerland. Selain itu, orang-orang ini adalah karyawan Mosley Financial Group di Summerland. Walt mengabaikan orang-orang ini, melangkah langsung ke karpet merah, dan berjalan beberapa puluh meter. Di bawah kepemimpinan Irwin Cash, manajer umum Mosley Financial Group di Summerland, dia naik ke mobil mewah versi khusus dan pergi. Tidak semua orang dapat meminta seseorang mengemudikan mobil langsung ke aspal untuk menjemput mereka. "Tan, Walt, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irwin Cash dan saya adalah manajer umum Mosley Financial Group di Summerland. Setelah kami mengetahui bahwa Anda akan datang, kami telah mengatur tempat terbaik untuk Anda. Apakah Anda pikir kami harus kembali ke perusahaan atau akomodasi Anda terlebih dahulu?" Irwin bertanya hati-hati. Irwin adalah manajer umum Mosley Financial Group di Summerland dan memegang posisi yang sangat tinggi. Namun, itu hanya untuk orang luar. Pemuda ini adalah pewaris kedua dari keluarga Mosley di belakang Mosley Financial Group. Statusnya beberapa tingkat lebih tinggi dari Irwin. Dia adalah seseorang yang harus dipandang oleh banyak orang. Satu kata dari pemuda ini bisa menentukan hidup atau matinya. "Saya sedang tidak mood untuk peduli dengan omong kosong di perusahaan. Saya di sini untuk menaklukkan wanita Summerland itu. Selain itu, menaklukkannya di Summerland akan lebih menyenangkan daripada menaklukkannya di tempat lain," kata Walt. "Merupakan kehormatan baginya untuk ditaklukkan oleh Anda, Tuan Walt. Ada begitu banyak wanita di dunia yang mengejarmu, Tan. Walt, tapi mereka tidak bisa mendapatkanmu. Siapa yang ingin Anda taklukkan, Tuan Walt?"
Aku akan segera mengambilkannya untukmu, kata Irwin sambil menyanjung Walt. Kamu tidak buruk, aku menyetujuimu. Terima kasih, Pak Walt, saya pasti akan menjadikan Anda sebagai satu-satunya pemandu saya di masa depan, kata Irwin bersemangat. Apakah kamu tahu bagaimana posisi Islip Capitals di Summerland? Tanya Walt, ibu kota Liga Timur. Irwin berpikir sejenak, memang ada perusahaan baru yang muncul. Dikatakan bahwa penilaian mereka hampir 10 triliun hanya dalam setengah tahun. Selain itu, mereka memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai ini. Terutama, informasi bos telah dirahasiakan jadi itu sedikit memancing pemikiran. Islip Capitals adalah perusahaan yang baru dibentuk. Dari yang saya dengar, mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat dan bosnya adalah orang yang sangat misterius, jawab Irwin. Latar belakang mereka kuat. Seberapa kuat? Apakah sekuat keluarga saya? Walt bertanya dengan bercanda. Dia bahkan tidak terganggu oleh Islip Capitals. Sebagai pewaris kedua dari keluarga Mosley, dia sangat percaya diri. Keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia. Meskipun Summerland juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan utama, dapatkah sebuah perusahaan modal kecil mewakili Summerland? Belum lagi Summerland akan menemui bencana dan berada dalam situasi tanpa harapan. Segera, itu akan dihapus dari 5 kekuatan utama. Walt, kamu lucu. Berapa banyak kekuatan di dunia yang bisa dibandingkan dengan keluarga Mosley? Itu hanya perusahaan baru yang kecil. Dibandingkan dengan keluarga Mosley, ini seperti gajah dan semut. Tidak ada perbandingan sama sekali. Bagus kalau kamu tahu, apakah wanita yang Anda sukai dari Islip Capitals, Tuan Walt? Bab 743. Ya, dia adalah Miss Pearl Warner, manajer umum Islip Capitals, kata Walt, tampak seperti sedang tergila-gila. Sejak dia bertemu Pearl di pesta kelas atas, dia benar-benar terpesona olehnya. Pearl terlalu cocok dengan seleranya. Tentu saja, ada juga alasan mengapa dia begitu cepat mengubah selera wanita. Ada banyak wanita di sekelilingnya, dan tidak mudah baginya untuk bertemu dengan seseorang yang bisa menggerakkannya. Dia pikir dia bisa menjatuhkannya dengan mudah dengan statusnya. Tanpa diduga, dia ditolak oleh pihak lain sebanyak 3 kali. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang wanita yang berani menolaknya setelah mengetahui identitasnya. Ini juga membangkitkan semangat kompetitifnya yang kuat. Semakin cantik dan memberontak seorang wanita, semakin memuaskan saat dia menaklukkannya. Namun, sebelum Walt melakukan langkah selanjutnya, Pearl tiba-tiba kembali ke Summerland. Ketika Walt menyukai seorang wanita, dia tidak akan bisa melarikan diri darinya bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia. Maka, dia pun segera pergi ke Summerland. Walt tidak kekurangan wanita, tetapi selama dia tertarik pada seseorang, dia harus menjadi wanitanya. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Tentu saja, Pearl juga tidak boleh menjadi pengecualian. Walt, jangan khawatir. Dengan identitas Anda, bahkan jika dia adalah manajer umum ibu kota Liga Timur, dia tidak akan berani menolak Anda. Juga, saya mendengar bahwa Islip Capitals membuat pengaturan di negara ini baru-baru ini. Jika mereka menyinggung Anda, Islip Capitals seharusnya tidak berpikir untuk meninggalkan Summerland. Bahkan jika mereka tetap tinggal di pedesaan, saya akan membuat hidup mereka seperti neraka. Walt menatap Irwin. Saya telah ditolak 3 kali. Tidak berani menolakku. Namun, apa yang dikatakan Irwin pada akhirnya benar, Pearl tidak sama dengan perempuan lain yang ditemuinya. Itu terlihat ketika dia masih berani menolaknya setelah dia mengetahui siapa dia. Wanita mana yang tidak mengambil kesempatan untuk menjilatnya? Namun, Pearl tidak sama, jadi dia hanya bisa menggunakan cara lain untuk memaksa Pearl patuh dan naik ke tempat tidurnya dengan sukarela. Selain itu, dia ingin dia menguasai dirinya dengan rela. Walt memiliki fetis dan dia menyukainya ketika wanita berada di atasnya. Jika dia ingin hal itu terjadi, dia perlu izin wanita itu, terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah memaksanya. Jika dia hanya ingin mendominasi Pearl, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk kembali ke Summerland? Walt akan tidur dengannya secara paksa sejak lama. Karena dia memiliki fetis ini, dia perlahan merencanakan langkah demi langkah untuk membuat Pearl datang kepadanya. Ini juga memberi Pearl kesempatan untuk melarikan diri kembali ke Summerland. Tentu saja, bahkan jika dia melarikan diri kembali ke Summerland, dia tetap tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Namun, dia masih perlu menelepon Pearl untuk memberitahunya bahwa dia ada di Summerland agar dia bisa bersiap. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan segera membuat wanita kuat pemberontak ini mengambil inisiatif, Walt merasa sangat bersemangat. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pearl. Saat ini, Pearl sedang makan malam bersama David. Cincin cincin cincin. Teleponnya berdering ketika Pearl melihat teleponnya, ekspresinya berubah. Setelah melihat David yang masih makan, dia tidak menjawab tetapi malah menutup telepon. Kembali ke Walt. Ketika Walt mendengar nada sambung di telepon, otaknya tidak dapat mencatat apa yang sedang terjadi selama beberapa waktu. Dia menutup teleponnya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali ini terjadi? Tidak, menurut ingatannya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, dia menelepon Pearl lagi. Sebelum Pearl bisa ke timur setelah dia menutup telepon. Cincin cincin cincin. Telepon berdering lagi.
Nona Pearl, siapa yang memanggilmu? Apa kau tidak akan menjawab? David mengangkat kepalanya dan bertanya. Tidak, itu dari luar negeri. Ini tentang pekerjaan dan saya tidak ingin berbicara tentang pekerjaan sekarang. Itu akan mempengaruhi suasana hati kita saat makan malam, jawab Pearl. Sudahlah, jangan jawab. Karena Anda kembali, Anda harus beristirahat selama beberapa hari. Anda harus mengabaikan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk saat ini, kata David. David juga tidak mengambil hati. Dulu ketika dia mendirikan Islik Capitals, itu untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mendapatkan poin mewah. Karena dia telah menghabiskan uangnya, tidak peduli berapa banyak yang dia dapatkan sebagai imbalannya. Oleh karena itu, David tidak terlalu memedulikan pekerjaan Pearl. Aku harus menjawabnya saja. Mungkin itu sesuatu yang mendesak dan mereka membutuhkan saya. Setelah Pearl mengatakan itu, dia mengambil ponselnya dan pergi ke jendela sebelum menjawab. Bagaimana kabarmu, Nona Warner? Setelah Pearl menjawab telepon, dia mendengar suara Walt di telepon. Dapatkah saya membantu Anda? Mutiara bertanya dengan dingin. Dia tidak genit seperti saat dia berbicara dengan David barusan. Sudah beberapa hari, tapi aku sangat merindukanmu, Nona Warner. Saya sangat sedih karena Anda begitu dingin kepada saya, Nona Warner. Jika tidak ada yang penting, aku akan menutup telepon sekarang. Selamat tinggal. Tunggu, kata Walt cepat. Lanjutkan, Pearl hanya mengucapkan dua patah kata. Saya ingin mengundang Anda untuk makan malam, Nona Warner. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda telah menolak saya sebanyak 3 kali dan Anda adalah wanita pertama yang berani menolak saya. Meskipun aku menyukaimu, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu banggakan. Jika Anda menolak saya untuk keempat kalinya, Anda dan semua orang di sekitar Anda akan menderita kemarahan keluarga saya. Tolong pikirkan. Hati-hati sebelum Anda menjawab, kata Walt dengan suara yang dalam. Mutiara terkejut. Hari ini akhirnya tiba. Ketika dia mengetahui siapa Walt itu, dia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Begitu pihak lain kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menggunakan nama keluarga Mosley padanya, dia tidak akan bisa menolak. David dan ibu kota Liga Timur di belakangnya juga tidak bisa menahan mereka. Keluarga ini terlalu kuat. Mereka begitu kuat sehingga mereka membuatnya putus asa. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Ketika dia berada di dalam mobil, dia ingin memberitahu David untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukan David. Dia tahu bahwa Walt tidak akan menyerah begitu saja. Namun, setelah memikirkannya, dia menyerah. Itu hanya akan menambah masalah David jika dia tahu. Tidak mungkin bersaing dengan keluarga Mosley. Begitu mereka membuat marah keluarga Mosley, ibu kota Liga Timur yang mereka kerjakan dengan sangat keras untuk sampai ke tempat sekarang ini akan musnah dalam sekejap. Untungnya, dia telah kembali ke Summerland. Bahkan jika dia ingin menerima undangan Walt, itu tidak mungkin. Walt, saya benar-benar ingin menerima undangan Anda, tapi maaf, saya kembali ke Summerland sekarang, bagaimana kalau saya menerima undangan Anda ketika saya kembali lagi nanti? Kata Mutiara. Suaranya tidak lagi sedingin sebelumnya. Dia hanya berharap Walt bisa melepaskannya. Oh, betulkah? Kebetulan sekali. Sebenarnya, saya baru saja tiba di Capital City di Summerland. Di mana Anda sekarang, Nona Warner? Aku akan menjemputmu sekarang, kata Walt sambil menyeringai. Bab 744. Apa? Mutiara merasa pusing. Walt benar-benar mengikutinya ke ibu kota di Summerland. Baru 3 jam sejak dia tiba dan dia benar-benar mengikutinya. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia memilikinya. Pearl merasa sedikit sedih. Orang yang disukainya terus mendorongnya menjauh sementara orang yang tidak disukainya mengikutinya jauh-jauh ke sini untuk menemukannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia sepertinya menemui jalan buntu. Walt jelas telah kehilangan kesabarannya. Jika dia menolaknya lagi, dia, Islik Capitals, atau David, akan menerima kemarahan keluarga Mosley. Islik Capitals tidak akan mampu melawan keluarga di balik Mosley Financial Group yang terkenal di dunia. Dia bahkan mendengar di luar negeri bahwa keluarga Mosley adalah salah satu pengendali sebenarnya di belakang Falconia. Hanya pemerintah Summerland yang bisa bersaing dengan keluarga setingkat ini. Namun, mengapa pemerintah Summerland melawan keluarga Mosley untuk wanita biasa seperti dia? Itu jelas tidak mungkin. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku? Pikiran Pearl kacau saat itu. Nona Warner belum menemukan jawabannya. Suara tidak sabar Walt datang melalui telepon. 1. Aku tidak bebas hari ini, bisakah kita melakukannya? Setelah beberapa hari, Pearl memohon dengan lembut. Nona Warner, apakah menurut Anda dapat melarikan diri meskipun Anda menundanya selama beberapa hari? Berhenti bermimpi. Jika Anda seorang wanita yang saya suka, jadi bagaimana jika Anda lari ke ujung bumi? Percaya atau tidak, dalam 3 menit, semua informasi seputar Anda dari lahir hingga saat ini akan muncul di tangan saya, jadi Anda harus menjadi gadis yang baik dan patuhi saya. Dan saya telah memberi Anda banyak kesempatan, jadi jangan menguji batas saya lagi, atau Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kamu ada di mana sekarang? Aku akan segera datang menjemputmu, kata Walt, tanpa memberikan Pearl ada kesempatan untuk menanyainya. Dia tidak bermaksud bersikap lembut dengan Pearl saat dia datang ke Summerland kali ini.
Dia segera menyebutkan keluarganya untuk menekan pihak lain agar dia dengan patuh naik ke tempat tidurnya. Dia telah menyia-nyiakan cukup banyak waktu dengan Pearl. Waktunya sangat berharga. Tidak, mari kita lakukan besok. Aku tidak bisa melakukannya hari ini. Aku janji, kamu bisa datang menjemputku besok, kata Pearl sambil menahan air mata. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Begitu Walt serius, dia tidak punya cara untuk mengatakan tidak. Awalnya, dia mengira dia menyingkirkannya setelah dia kembali ke Summerland. Namun, dia terlalu naif. Bahkan Summerland tidak akan dengan mudah menyinggung keluarga setingkat ini. Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan menjemputmu besok. Saya harap Anda bisa berpakaian bagus. Oh, dan saya lebih suka wanita yang tahu bagaimana mengambil inisiatif. Jika Anda membuat saya bahagia, Anda akan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu hari ini, selamat tinggal. Walt menutup telepon. Pearl memegang telepon dan melihat keluar jendela dengan kesurupan. Meskipun dia lega untuk sementara, apa yang harus dia lakukan besok? Setelah tenang, Pearl memutuskan dalam hatinya dan berjalan kembali ke meja makan. Nona Pearl, ada apa? Kamu tidak terlihat begitu baik, tanya David. Tidak, bukan apa-apa. Hanya saja ada beberapa kesalahan terkait pekerjaan dan saya memarahinya. Sudah diurus sekarang, jawab Pearl. Sudah kubilang jangan khawatir tentang pekerjaan untuk saat ini. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari, dan serahkan urusan di luar negeri kepada orang lain. Jangan tinggalkan negara ini untuk sesaat. Oke, aku mengerti. Keduanya terus makan. Pearl telah makan dengan nikmat sebelum dia menjawab telepon, tapi sekarang dia jelas kehilangan selera makannya. David bisa merasakan perubahan dalam diri Pearl. Segalanya pasti tidak sesederhana yang dia katakan. Namun, dia tidak menyelidiki. Pearl tidak mau memberitahunya, jadi tidak ada gunanya bertanya juga karena akan menempatkannya pada posisi yang sulit. Setelah makan, David berkata setelah bersih-bersih, Nona Pearl, kamu pasti lelah. Istirahat lebih awal. Aku akan pergi dulu. Ketika Pearl mendengar bahwa David akan pergi, dia bergegas untuk berdiri di depannya dan berkata, David, bisakah kamu tetap bersamaku? Nona Pearl, apakah ada yang salah? Bisakah kamu ceritakan pada saya? Kamu sedikit melenceng sejak menjawab telepon, tanya David sambil menatap mata Pearl. Mata Pearl berkedip sedikit. Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya ingin kau menemaniku. Baiklah kalau begitu, kata David tak berdaya. Dia tahu sesuatu terjadi pada Pearl. Namun, dia menolak untuk memberitahunya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. David mengobrol dengan Pearl sebentar, tapi pikiran Pearl ada di tempat lain. Pada saat yang sama, David secara tidak langsung menanyakan apa yang ada di pikirannya. Namun, Pearl berpura-pura tidak mendengarnya. Ketika David merasa sudah waktunya, dia bersiap untuk pergi. Saat ini, Pearl sepertinya telah membuat keputusan besar. Dia berdiri dan berkata kepada David, David, saya meminta bantuan Anda dan Anda harus mengatakan ya. Nona Pearl, katakan saja padaku apa yang ada di pikiranmu. Anda bisa memberitahu saya 10, apalagi 1. Jangan khawatir, saya yakin saya dapat membantu Anda menyelesaikan apapun itu, kata David dengan percaya diri. Dia pikir Pearl akhirnya siap untuk memberitahunya apa yang ada di pikirannya. Bisakah kamu tinggal malam ini? Pearl mengumpulkan keberaniannya dan berkata, wajahnya memerah. Hah? David tertegun saat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Pearl akan meminta ini. Dia akan menyelesaikan semua masalah untuk Pearl, tapi bukan ini. Setelah Pearl mengatakan itu, dia mengabaikan reaksi David dan berjalan di sampingnya. Kemudian, dia memeluknya dengan lembut dan berkata, bisakah kamu tinggal? Silahkan. Nona Pearl, jangan lakukan ini, kata David sambil meronta. Kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Pearl bertanya sambil terisak. Dia telah memutuskan. Dia tidak bisa menyinggung Walt demi Islik Capitals, David, dan semua orang di sekitarnya. Jika tidak, tidak ada yang bisa menahan kemarahan keluarga Mosley. Karena dia tidak bisa menolaknya, dia akan memberikan waktu pertama yang paling berharga kepada orang yang disukainya. Setidaknya dia tidak akan menyesal dengan cara ini. Dia tahu dia tidak bisa bersama David dalam hidup ini karena setelah besok, tubuhnya akan kotor dan dia tidak akan layak untuk David. Jika itu masalahnya, dia akan memberikan dirinya malam yang indah. Setidaknya, dia masih memiliki sesuatu untuk diingat dengan sayang di masa depan. Bab 745. Saat menyadari kegilaan Pearl, David akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Gadis ini sudah gila, dia buru-buru mendorong Pearl pergi. Nona Pearl, tenanglah. Seru Daud. David, tolong berjanjilah padaku. Aku tidak ingin kau bertanggung jawab. Ini baru malam ini. Selama malam ini berakhir, kita akan berpisah, seru Pearl. Apa yang sedang terjadi? Nona Pearl, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Sebelumnya, kita berada di masa sekarang. Ini tidak adil untukmu. Saya tidak peduli. Kami akan berpisah setelah malam ini, saya tidak membutuhkan Anda untuk bertanggung jawab atas saya. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Bukankah semua laki-laki seperti ini? Kenapa kamu tidak bisa seperti mereka? Setelah Pearl selesai berbicara, dia mulai mencium David di sekujur tubuhnya.
Daud tidak punya pilihan. Gadis ini sudah gila dan dia tidak mau mendengarkannya. Dia hanya bisa mendorong Pearl menjauh, menekannya di sofa, dan bangkit untuk segera pergi. Sebelum pergi, dia berkata, "Nona Pearl, kamu harus tenang dulu. Aku akan datang kepadamu besok." Huhu. Dengan demikian Pearl adalah satu-satunya yang tersisa menangis di ruang tamu yang besar. Besok. Besok akan terlambat. Mengapa Anda tidak bisa menyetujui permintaan terakhir saya? Mengapa? Haruskah saya menjalani seluruh hidup saya dalam penyesalan? Pada saat ini, Pearl sangat tidak berdaya dan hancur. Sangat sulit baginya untuk mencapai kesimpulannya. Namun, David tidak mau memberinya kesempatan. Dia menyesal sekarang. Kenapa dia begitu bodoh? Mengapa dia memohon untuk pergi ke pesta elit itu hanya agar perusahaan bisa berkembang lebih baik dan lebih cepat? Karena pesta itulah dia bertemu dengan Walt, pria yang menolak untuk meninggalkannya sendirian. Setelah dia menolak Walt di pesta itu, dia meminta seseorang untuk, secara langsung dan tidak langsung, memberitahu Pearl siapa dia. Awalnya masih baik-baik saja karena dia masih sopan. Setelah dia ditolak 3 kali, dia memamerkan taringnya dan menggunakan keluarganya untuk menekannya. Setelah David melarikan diri, dia menghela nafas lega. Dia mulai merapikan pakaiannya saat Pearl telah melepas setengah dari kancingnya. Wanita sangat menakutkan ketika mereka menjadi gila. Apa yang terjadi dengan Nona Pearl? Daud penasaran. Dia pasti bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan, mengakibatkan dia melakukan itu. Namun, dia tidak ingin memberitahunya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Seharusnya karena panggilan telepon itu saat makan malam. Dia baik-baik saja sebelumnya, tetapi suasana hatinya berubah setelah dia menjawab panggilan telepon itu. Sayang sekali dia tidak melihat sesuatu yang besar saat itu, jadi dia tidak menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyelidiki. Jika tidak, dia seharusnya bisa mendengar apa yang dia katakan dari jarak sedekat itu. Terserahlah, aku akan memikirkan hal ini saat Nona Mutiara sudah tenang. Besok, dia akan datang dan menanyakan apa yang terjadi sehingga dia tiba-tiba bertindak begitu gila. Setelah David pergi, Pearl duduk di sofa sepanjang malam. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur dalam situasi ini. Keesokan paginya, telepon Pearl berdering. Dia meraih telepon dengan tangannya yang gemetar untuk melihatnya. Ketika dia melihat ide penelepon, matanya menyipit. Dia akan datang dan bertanya apa yang terjadi yang membuatnya tiba-tiba bertindak begitu gila. Setelah David pergi, Pearl duduk di sofa sepanjang malam. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur dalam situasi ini. Keesokan paginya, telepon Pearl berdering. Dia meraih telepon dengan tangannya yang gemetar untuk melihatnya. Ketika dia melihat ide penelepon, matanya menyipit. Dia akan datang dan bertanya apa yang terjadi yang membuatnya tiba-tiba bertindak begitu gila. Setelah David pergi, Pearl duduk di sofa sepanjang malam. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur dalam situasi ini. Keesokan paginya, telepon Pearl berdering. Dia meraih telepon dengan tangannya yang gemetar untuk melihatnya. Ketika dia melihat ide penelepon, matanya menyipit. Memang, itu adalah nama yang membuatnya takut. Walt Mosley. Dia tidak bisa menunggu lagi. Bab 746. Dia tidak punya alasan untuk menundanya. Dia tidak mau menjawab. Namun, dia akan kehilangan kesabaran jika dia tidak menjawab. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Apa bedanya apakah itu lebih awal atau lebih lambat? Sayang sekali dia tidak bisa membuat David menginap semalam dan memberinya apa yang paling berharga baginya sehingga dia bisa memiliki sesuatu yang bisa diingatnya. Apa aku seburuk itu? Apakah dia tidak menginginkanku bahkan jika aku menawarkannya? Kemarahan muncul di hati Pearl. David, kamu tidak menginginkan ini. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Mutiara mengangkat telepon. Miss Warner, bagaimana persiapannya? Suara bersemangat Walt datang melalui telepon. Aku baru saja bangun tidur. Biarkan aku berpakaian dan meneleponmu nanti, jawab Pearl dengan dingin. Bagus. Saya akan menunggu Anda, Miss Warner, tapi saya harap Anda segera bergegas. Kesabaran saya terbatas. Dia menutup telepon Walt. Pearl bangkit, pergi ke kopernya, mengeluarkan riasannya, dan masuk ke kamar tidur. Dia duduk di depan cermin dan mulai merias wajah. Karena dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa memberi Walt kesempatan untuk mempersulitnya. Dia disuruh berdandan. Jika dia muncul seperti ini, dia akan membuat Walt kesal. Itu akan lebih berbahaya daripada kebaikan. 1 jam kemudian, Pearl bangkit dan melihat dirinya di cermin. Tidak buruk. Sosok dan wajahnya adalah yang terbaik. Sayangnya, dia akan dimiliki oleh seseorang yang tidak dia sukai setelah hari ini. Dia keluar dari kamar tidur dan berganti pakaian. Pearl mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Walt, dan memutarnya. Miss Warner, apakah kamu siap? Kemana aku pergi? Suite mewah Starry Night Hotel 1. Cepat. Saya tidak sabar menunggu. Mutiara berhenti. Bukankah kamu mengundangku untuk makan malam? Tanya Mutiara. Makan malam. Saya mengundang Anda untuk makan malam tadi malam, tetapi hari ini berbeda. Mari langsung ke bisnis. Saya tidak sabar, atau apakah Anda tidak tahu apa yang saya maksud? Apakah saya perlu jelas? Saya ingin tidur dengan Anda.
Apakah kamu paham sekarang? Tentu saja, Anda dapat menolak, tetapi saya menyarankan Anda untuk memikirkan dengan hati-hati apakah Anda dan orang-orang di sekitar Anda dapat menanggung konsekuensinya, kata Walt sambil tersenyum. Pearl menggigit bibirnya sampai terluka. Menelan kesedihannya, dia berkata, "Oke, aku akan keluar dengan benar sekarang. Kalau begitu cepatlah, berhenti membuang-buang waktu. Saya tidak sabar menunggu." Pearl berjalan keluar dari apartemen kelas atas. Dia memanggil taksi dan menuju Starry Night Hotel. Setengah jam kemudian, Pearl tiba di Starry Night Hotel. Dia menemukan suite mewah satu. Ketuk ketuk ketuk, Mutiara mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan cepat, memperlihatkan wajah menawan Walt. "Haha, Miss Warner, Anda akhirnya di sini. Aku sudah menunggu begitu lama." Walt mencondongkan tubuh ke satu sisi untuk membiarkan Pearl masuk. Pearl memasuki ruangan tetapi tidak berbicara. "Miss Warner, mau minum dulu? Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa santai nanti." Walt berkata sambil tersenyum. Dari pengalaman bertahun-tahun dengan wanita, Pearl jelas masih perawan. Itu salah satu alasan dia mengejarnya. Walt bukan orang biasa. Dia tidak mau tidur dengan wanita yang telah disentuh pria lain. Dia telah membuang beberapa wanita non-perawan yang pernah dia tiduri langsung ke laut. Pearl berusia 25 atau 26 tahun, baru saja matang. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang bagus. Lebih penting lagi, dia masih perawan. Itu agak sulit didapat. Bab 747. "Walt, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Sekali ini saja. Jangan ganggu aku lagi setelah ini," kata Pearl dingin. "Itu tergantung pada seberapa bahagia Anda membuat saya, Miss Warner. Selama saya puas, itu akan membuat hidup lebih mudah bagi Anda dan semua orang di sekitar Anda. Tetapi jika tidak, saya minta maaf," kata Walt sambil menuangkan minuman keras. "Saya sudah setuju. Apa lagi yang kamu inginkan? Aku akan memberitahumu apa yang aku inginkan nanti. Minum dulu." Walt menawari Pearl segelas minuman keras. "Aku tidak minum." Mutiara menolak. "Apakah Anda tidak memberi saya wajah apapun, Miss Warner?" Walt bertanya, menyipitkan matanya. Aku tidak tahu caranya." Mutiara menjelaskan. "Kamu harus meminumnya suka atau tidak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa pengorbananmu akan sia-sia. Setelah mendapatkan jalanku bersamamu, aku akan membuatmu membayar dengan semua yang kau pedulikan." "Anda?" Pearl memelototi Walt. Walt terus tersenyum. Pearl menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Walt menyentuh tangan Pearl saat kedua tangan mereka bertukar gelas. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada gelas minuman kerasnya karena keterkejutannya. "Ya, itu bagus. Baunya enak dan terasa halus," kata Walt sambil meletakkan tangan ke hidungnya dan mengendus. Mengabaikan tatapan Walt, Pearl menghabiskan minumannya. Ada sensasi terbakar seketika di tenggorokannya. Ini adalah pertama kalinya dia minum minuman keras seperti itu. Dia hanya minum anggur dengan kadar alkohol rendah saat menghadiri jamuan makan. Namun, dia bisa menahan minuman kerasnya. Dia tidak akan mabuk hanya karena satu gelas. Ketika Pearl menghabiskan minumannya, dia meletakkan gelasnya, menutup matanya, dan berkata, "Cepat. Sekali ini saja hari ini. Pria sepertimu punya banyak wanita. Anda hanya mengejar hal-hal baru. Saya harap Anda akan menepati janji Anda dan tidak pernah mengganggu saya lagi." Dia berkata dan menangis. Pada saat yang sama, dia berkata pada dirinya sendiri, "Sayang, maafkan aku. Saya tidak bisa memberi Anda hal terbaik yang saya miliki. Aku tidak akan mengganggumu lagi karena aku tidak suci lagi." Selamat tinggal. Walt memperhatikan Pearl berbaring di tempat tidur tetapi tidak melakukan apapun. "Miss Warner, saya pikir Anda salah. Saya tidak suka wanita pasif," kata Walt sambil menyesap minuman kerasnya. Pearl duduk di tempat tidur ketika dia mendengar pernyataan Walt. "Walt, mengapa Anda menghina saya ketika saya telah menyetujui permintaan Anda?" tanya Mutiara tajam. "Bagaimana itu penghinaan? Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya memberi Anda 2 minuman jika Anda tidak bisa bersantai. Bagaimana kalau sekarang? Apakah Anda ingin minum lagi?" Walt membuat Pearl terdiam. Sulit bagi seorang wanita yang belum pernah melakukan hal seperti itu untuk mengambil inisiatif. Tentu saja, jika itu David, mungkin dia bisa melakukannya. Sama seperti tadi malam. Sayangnya, ini adalah pria yang dia benci. Dia tidak bisa melakukannya. "Aku bilang kamu harus membuatku bahagia dulu. Atau aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku tidak akan senang jika kau berbaring diam seperti mayat. Bahkan jika kau bersamaku sepanjang hidupmu, aku tidak akan senang. Apakah Anda berencana untuk terjebak dengan saya selama sisa hidup Anda?" Tidak. Pearl berkata dan melihat keluar jendela dengan rasa malu, berusaha menekan keinginan untuk menangis. "Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu caranya. Anda bisa belajar dengan lambat," Walt berkata sambil terkekeh. Dengan itu, dia menyalakan TV raksasa yang tergantung di dinding. Segera ada gambar memalukan di TV. Pearl tidak melihat ke TV, tetapi dia tahu apa yang dimaksud Walt setelah mendengar suara itu. Bab 748. Dia ingin dia belajar dari TV. Walt menunggu sebentar. Ketika Pearl masih tidak menoleh, dia membentak, "Miss
Warner, apa artinya ini? Apa kau mencoba membuatku kesal? Apakah Anda ingin kerja keras Anda sia-sia? Tidak mungkin perawan sepertimu bisa menyenangkanku jika kamu tidak belajar. Pikirkan baik-baik. Pearl hendak menahan rasa malu dan menoleh untuk menonton TV. Suara dingin dan menusuk terdengar di ruangan itu. Anda suka? Aku bisa melakukannya untukmu. Seolah tiba-tiba tersambar sesuatu, Pearl perlahan menoleh untuk melihat pemuda yang duduk di kursi, menyilangkan kakinya dan menuangkan minuman keras ketika dia mendengar suara itu. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Air matanya mulai mengalir seperti tsunami. Dia merasa ingin menangis dengan keras. Namun, dia merasa bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia buru-buru menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk mencegah dirinya menangis. Kamu siapa? Walt membeku dan kembali menatap pemuda yang duduk tidak jauh darinya. Kapan pria ini mulai duduk di sini? Aku bahkan tidak memperhatikannya. Bagaimana mungkin? Siapa dia? Dia adalah urutan kedua dalam keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia. Dia adalah Dragon Ranker yang terlambat. Seorang pemuda berusia 20-an mendekatinya tanpa dia sadari. Dia tidak bodoh. Pria itu sama sekali tidak sederhana. David mengabaikan Walt. Setelah menuangkan segelas anggur, dia mengambil remote TV dan mematikan TV. Kemudian dia bangkit, berjalan ke Pearl, dan dengan lembut menyandarkan kepala Pearl ke perutnya. Walt tidak berani bergerak atau bahkan mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasakan tekanan jahat yang bukan tandingannya untuk membasuhnya dan mengelilinginya dengan erat. Pria ini mencoba membunuhnya. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa menolak. Dia akan mati jika dia berhasil gerakan sekecil apapun. Ini adalah pertama kalinya sejak Walt lahir dia merasakan ancaman kematian dari dekat. Dia dipenuhi rasa takut. Lapisan keringat tebal mulai terbentuk di dahinya. Pearl tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang erat pemuda yang tiba-tiba muncul dan menangis. Buho! Air matanya segera membasahi pakaian pemuda itu. Keluarkan, Nona Mutiara. Anda akan merasa lebih baik setelah menangis. Jangan menanggung semuanya sendiri, kata pemuda itu sambil menepuk punggung Pearl. Pearl menangis lebih keras. Dia harus melepaskan semua stres yang dia derita. Sejak dia bertemu Walt di luar negeri, tidak sehari pun berlalu tanpa depresi. Keluarga Mosley terlalu berpengaruh dan kuat. Dia tidak bisa menemukan cara untuk melawan mereka. Dia juga mengira David tidak bisa melawan mereka. Itu sebabnya dia tidak memberitahunya tentang hal itu. Namun, sekarang David tahu, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia hanya ingin mengeluarkan tenaga sekarang. Bab 749. Pemuda yang muncul tiba-tiba itu tentu saja adalah David. Dia tidak pergi setelah merasakan ada yang tidak beres dengan Pearl tadi malam. Sebaliknya, dia menghabiskan malam di seberang Pearl di lantai yang sama. Dia membeli 2 unit yang bersebelahan di blok apartemen, satu untuk Pearl dan satu untuk dirinya sendiri. Tentu saja, tidak mungkin dia akan pergi meskipun dia tidak memiliki unit apapun di sana. Pearl jelas dalam masalah serius. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Wanita ini tidak kalah pentingnya baginya dengan Celia. Dia bahkan merasa mereka sama pentingnya. Oleh karena itu, dia memfokuskan kekuatan pikirannya pada Mutiara sepanjang malam. Karena Pearl tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bisa memaksanya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini. Ketika David melihat Pearl meninggalkan rumah di pagi hari, dia segera mengikutinya. Namun, setelah meninggalkan blok apartemen, dia pergi untuk mengambil mobilnya, dan Pearl pergi dengan taksi. David tidak tahu kemana Pearl pergi, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Departemen Intelijen. Butuh pengawasan ekstensif untuk menentukan arah kendaraan yang ditumpangi Pearl. David mengikuti mereka. Ini menyebabkan sedikit perbedaan waktu antara keduanya. Pearl telah tiba di Starry Night Hotel beberapa saat sebelum David. David menghibur Pearl. Dia lega saat keringat dingin keluar di punggungnya. Meskipun perbedaan waktunya pendek hanya lebih dari 10 menit, mereka bisa melakukan banyak hal jika Walt tidak sabar. Pearl bahkan mungkin telah diperkosa. David memikirkan kemungkinan itu. Dia berpikir bahwa tidak hanya Pearl yang akan menjadi gila, tetapi dia juga akan menjadi gila jika hal seperti itu benar-benar terjadi. Dia tidak akan bisa menerimanya. Untungnya, dia berhasil tepat waktu. Walt mengetahui hubungan mereka ketika dia melihat Pearl menggendong David dan menangis. David menghibur Pearl, dan niat membunuhnya memudar untuk sementara waktu. Tanpa niat membunuh, Walt diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Dia tahu dia tidak mungkin cocok untuk pemuda itu. Dia hanya bisa meminta bantuan. Untungnya, dia membawa 2 Master Guard rank setengah langkah bersamanya ketika dia datang ke Summerland. Negara misterius itu cukup berbahaya. Seorang pemuda acak memiliki kekuatan yang menakutkan. David memperhatikan tindakan Walt, tetapi dia tidak menghentikannya sambil terus menghibur Pearl. 2 pria parubaya segera muncul di ruangan itu. Mereka masing-masing berdiri di samping Walt. Tugas mereka adalah melindungi Walt. Mereka akan muncul segera setelah mereka mendapat berita. Selain itu, mereka tinggal di sebelah. Hanya saja David muncul begitu diam-diam sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Mereka mendengar teriakan Pearl, tapi mereka mengira Walt sedang bersenang-senang. Walt.
Dua Gatranker setengah langkah berteriak serempak. Dengan dua Gatranker setengah langkah di sisinya, Walt merasa jauh lebih percaya diri. Kamu siapa? Beraninya kau merusak kesenanganku. Apakah Anda tahu siapa saya? Bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Tanya Walt. David mengabaikan Walt. Dia terus menepuk punggung Pearl. Walt marah melihat dia diabaikan. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Tekanan jahat yang diberikan David padanya baru saja membuatnya trauma. Menurutnya, itu tidak aman karena dia hanya memiliki dua Gatranker setengah langkah. Siapa yang tahu jika pemuda itu membawa orang lain? Dia berada di Summerland, bukan negaranya sendiri. Lebih baik berhati-hati. Pearl sudah hampir menyelesaikan ventilasi sekarang. Bab 750. Dia berhenti menangis, dia melepaskan David dan menatapnya. David menunduk dan memberi Pearl senyum hangat. David, ini. Menurutmu Walt tidak memaksaku? Saya melakukannya dengan sukarela, kata Pearl terbata-bata. Dia tidak ingin David menjadi musuh keluarga Mosley. Dia tidak tahu latar belakang David, tapi menurutnya David bukan tandingan keluarga Mosley, tidak peduli apapun latar belakangnya. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut menyeka air mata dari wajah Pearl. Sedikit perenungan memberinya gambaran umum tentang apa yang telah terjadi. Pria Walt pasti memiliki latar belakang yang kuat. Dia mengincar Pearl. Tapi Mutiara menolak. Akibatnya, dia menggunakan statusnya untuk menekan Pearl dan menangkapnya. Dia bahkan mengikuti Pearl kembali ke Summerland. Mungkin identitas Walt begitu kuat sehingga Pearl mengira aku tidak bisa bersaing dengannya. Jadi, dia tidak pernah memberitahuku. Dia malah memilih untuk menanggungnya secara diam-diam. Dia ingin mengorbankan dirinya untuk melindungiku. Ini menyebabkan insiden kacau tadi malam. Dia tahu dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia ingin memberiku keperawanannya. Kemudian, dia mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan masalah ini. Betapa sederhananya, dan sangat klise. Tapi itulah yang terjadi. David. Terima kasih telah datang, tetapi sebaiknya Anda pergi. Saya suka Walt dan ingin bersamanya, kata Pearl, melawan rasa sakit di hatinya. Dia takut David akan memulai perseteruan dengan keluarga Mosley untuk membalaskan dendamnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Nona Pearl, kamu benar-benar pembohong yang buruk. Jika Anda menyukai Walt, maukah Anda memeluk saya dan menangis begitu lama? Kata David sambil tersenyum. Pearl segera mencoba mendorong David menjauh. Namun, David menghentikannya. Jangan khawatir, Nona Mutiara. Serahkan semuanya padaku. Oke. Percayalah padaku. Kapan aku pernah mengecewakanmu? David membungkuk dan berbisik di telinga Pearl. Tidak. Kali ini berbeda, David. Kamu bukan tandingannya. Mereka adalah keluarga yang kuat. Mereka benar-benar. Cepat dan pergi. Tinggalkan aku sendiri. Dia berjanji untuk menyelamatkan semua orang di sekitarku jika aku membuatnya bahagia, kata Pearl sambil menggelengkan kepalanya dan menangis. David tiba-tiba mendapati dirinya gagal. Dia adalah Master Ranker Dewa Puncak yang tak tertandingi. Namun, dia harus dilindungi oleh wanita di sekitarnya. Dia tahu itu karena karakternya. Dia selalu berpikir tentang stabilitas. Dia selalu berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya sampai dia tak terkalahkan. Itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak tahu seberapa kuat dia. Jika Pearl tahu sedikit tentang dirinya, kejadian hari ini tidak akan pernah terjadi. Dia hampir menyebabkan dirinya menyesalinya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, David berpikir dia harus mulai menunjukkan beberapa taringnya hari ini. Aku harus menunjukkan kekuatan yang sesuai dengan master peringkat Dewa Puncak. Aku harus berhenti menjadi kucing penakut seperti itu. Siapa lagi yang perlu dia takuti? Tidak. Pik Gatreng adalah yang terkuat di dunia. Dan aku adalah Ranker Dewa Puncak. Kenapa aku harus takut? Bersambung.